Oke, kita sekarang bicara mengenai menjaga ketersediaan stok. Yang pertama, mengenai negosiasi dengan supplier. Untuk mendapatkan posisi yang berimbang atau setara dengan supplier, nah penting sekali Anda berada pada posisi itu, berkenaan dengan stok tadi. Nah, berkaitan dengan itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, Anda harus melakukan pengkodaan stok. Penting untuk membuat kode stok yang unik dan mudah untuk setiap kelompok stok yang berbeda. Lalu yang kedua, kode unik itu juga penting untuk menandai first in, first out, atau kita sering kenal dengan istilah FIFO. Ini penting sekali supaya barang yang pertama masuk atau stok yang pertama masuk menjadi juga stok yang pertama keluar. Ini berlaku penting untuk yang mempunyai expired period. Yang berikutnya, kode unit stok juga harus mengandung informasi mengenai urutan. Artinya urutan 1, kedua, dan seterusnya. Lalu juga warna bila ada mengenai warna. Lalu juga expired period tadi. Dan terakhir size atau ukuran bila ada. Bila Anda mempunyai lebih dari lokasi tempat penyimpanan, nah perlu juga nih ada di dalam kode itu mengandung lokasi ada di toko atau di gudang. Berikutnya, kode unit stok ini juga sebaiknya dibuat sekali dan berlaku untuk seterusnya, supaya tidak sulit buat Anda mengingatnya ke depan. Nah, ada lagi juga mengenai penting untuk memahami prinsip penulisan kode stok tadi supaya mudah dipahami oleh semua orang. Karena karyawan yang bertanggung jawab harus paham apa saja informasi di dalam kode unit stok itu tadi. Setelah dibuatkan kode, berikutnya harus dilakukan adalah pelabelan stok. Pelabelan stok ini penting di mana ketika kodenya sudah dibuat, dilabellah stok tersebut sesuai dengan unik kode yang sudah dibuat tadi. Dilakukan di area penyimpanan maupun di area barang tersebut di display. Nah, pada saat pelabelan ini dilakukan di semua area penyimpanan, juga dilakukan sortir terhadap barang-barang itu tadi atau terhadap stok tadi. Artinya, dipilihlah stok yang baik untuk di-display, stok yang mungkin kurang baik disisihkan, lalu stok yang masih baik itu untuk disimpan, untuk menjadi stok Anda nantinya. Yang berikutnya setelah dikode, dilabel, yang berikutnya adalah dicatat. Nah, jadwal pencatatan stok itu sebaiknya dilakukan di awal bulan, sebelum adanya transaksi penjualan pertama di bulan baru. Tidak kalah penting, petugas yang melakukan pencatatan stok sebaiknya petugas yang sama yang bertanggung jawab untuk stok itu seterusnya. Sangat tidak disarankan Anda melakukannya dengan mempunyai petugas yang berbeda-beda. Pencatatan stok itu harus dilakukan mulai dari harian, lalu di awal dan di akhir hari, di awal hari sebelum jam operasional dimulai, dan di akhir hari setelah jam operasional selesai. Pencatatan stok harian terutama dilakukan di area penjualan barang atau toko. Sangat tidak disarankan dilakukan pengeluaran stok dari gudang setiap hari. Nah, pencatatan stok harian ini lalu dikumpulkan menjadi laporan pencatatan mingguan dan bulanan. Pencatatan stok harian ini nantinya akan jatuh menjadi periode mingguan yang akan memperlihatkan rata-rata penggunaan stok dalam satu minggu. Hal yang sama juga berlaku untuk pencatatan stok bulanan yang akan memperlihatkan rata-rata penggunaan stok setiap bulan, dan demikian seterusnya. Bila memiliki lebih dari satu toko, perlu dibuatkan satu rangkuman pencatatan stok harian, mingguan, dan bulanan tadi. Dengan memahami pengeluaran stok mingguan dan bulanan, akan membantu untuk membuat list stok yang fast moving dan slow moving. Pencatatan stok juga akan sedikit lebih kompleks untuk jenis barang yang ada batas tanggal penggunaan atau expiry period. Pencatatan stok sebaiknya minimum menggunakan program Microsoft Excel. Di era berbasis aplikasi sekarang ini, bahkan software-nya sebenarnya sudah ada. Aplikasi sehingga bisa dilakukan juga di smartphone Anda.
Lalu sekarang mengenai analisa stok. Setelah pencatatan stok dilakukan secara mendetail, yaitu secara harian, mingguan, dan bulanan, penjual dapat mengurutkan stok dengan rata-rata pengeluaran tertinggi dan terendah secara harian, mingguan, dan bulanan tadi. Nah, umumnya analisa stok itu juga digunakan untuk membuat pricing strategi, pengaturan cash flow belanja stok, sampai merumuskan program promosi penjualan. Analisa stok juga dipakai untuk memutuskan stok-stok tertentu yang secara berturut-turut dalam 3-6 bulan terakhir selalu di posisi tertinggi dan posisi terendah. Perlu dipelajari lebih jauh bila stok di posisi terendah sekaligus dengan sisa stok tertinggi. Bila ada lebih dari satu toko, pencatatan stok perlu juga dibandingkan untuk jenis stok yang sama. Analisa stok sangat disarankan dilakukan secara berkala dan berbarengan dengan analisa penjualan. Semakin lengkap datanya, semakin lama datanya yang dapat Anda kumpulkan dan beritahukan, akan membuat negosiasi dengan supplier Anda semakin efektif dan efisien. Supplier Anda juga akan melakukan hal yang sama, antaranya mengajukan sistem pembelian dengan program khusus, juga mengajukan pilihan dengan termin pembayaran yang bervariasi, mengikat Anda dengan kontrak, menawarkan pembelian bundling untuk produk yang sulit terjual, lalu juga menawarkan insentif dengan reward yang menggiurkan berdasarkan performa penjualan. Sekali lagi, komunikasi baik dengan para supplier Anda akan membuat Anda tidak akan kehabisan stok yang diperlukan di pasar. Akan semakin baik Anda menunjukkan grafik penjualan produk dari supplier yang ingin Anda lobby.